Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita. Kali ini saya akan membicarakan tentang manajemen proyek. Eh, apa itu proyek? Ya. Proyek ya, itu biasa kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Misalnya adalah proyek pembangunan jembatan, proyek pembangunan gedung, proyek penelitian, proyek eh, penanganan jentik nyamuk misalnya, pemberantasan jentik nyamuk, kemudian proyek pengentasan kemiskinan, dan masih banyak lagi ya. Bisa fisik, bisa non fisik. Nah, proyek didefinisikan sebagai kumpulan ya, sekumpulan aktivitas yang saling terkait ya, satu dengan yang lain. Misalnya aktivitas bangun jembatan itu adalah dari mulai clearance, pembersihan lahan, kemudian bangun fondasi, konstruksi dan seterusnya. Itu aktivitas atau kegiatan-kegiatannya. Kemudian dengan titik mulai dan titik berakhir yang tertentu. Jadi namanya proyek itu kapan dimulai, kapan berakhir itu jelas. Dimulai tanggal 1 Januari, berakhir tanggal 31 Maret misalnya. Jadi kapan mulai, kapan berakhirnya jelas ya. Ditujukan menghasilkan luaran atau outcome yang unik, menggunakan lokasi sumber daya yang spesifik. Jadi keluarannya tuh unik. Misalnya jembatan, dua jembatan itu kalau dijadikan dua proyek berbeda, masing-masing adalah punya spesifikasi tersendiri, enggak sama. Ya mungkin panjangnya beda, lebarnya beda, desainnya beda. Masing-masing unik ya. Jadi ciri-ciri proyek menggunakan alokasi sumber daya yang spesifik berarti nanti biayanya spesifik, kemudian sumber daya manusia yang terlibat spesifik, material yang terlibatkan spesifik, energi dan seterusnya. Ya semuanya adalah serba spesifik. Jadi suatu proyek ya, kumpulan aktivitas satu dengan yang lain pasti berbeda. Jadi ciri-ciri proyek apa? Unik ya. Satu dengan yang lain nggak ada yang sama. Sifatnya temporer. Temporer itu artinya kapan mulai, kapan berakhir itu beda. Unitnya tunggal. Jadi kalau ada dua proyek ya dua proyek gitu. Ya. Jadi kalau dijadikan satu proyek ya berarti itu satu proyek. Jadi unitnya tunggal. Proyek masing-masing sendiri. Kemudian banyak aktivitas yang sering terkait. Kalau kumpulan proyek namanya program. Ya. Misalnya program penghapusan rumah kumuh misalnya ya. Program revitalisasi perumahan di daerah kumuh. Itu program. Nah, proyeknya apa? Proyeknya adalah proyek pembersihan. Proyeknya adalah pengadaan lahan baru. Proyeknya adalah pembangunan rumah susun. Nah, itu proyek-proyeknya ya. Kumpulan proyek dijadikan satu namanya program. Nah, jadi program itu terdiri dari proyek-proyek, kumpulan proyek. Gitu. Jadi sekali lagi proyek itu temporer ya, ciri khas utamanya temporer. Kalau Bapak Ibu Anda bekerja ya di kantor gitu sebagai PNS misalnya, maka pekerjaan sehari-hari itu bukan proyek. Karena apa? Kapan mulai dan kapan berakhirnya tuh nggak jelas itu. Sampai kapanpun itu kerjanya udah itu terus ya, kerjaan administrasi misalnya, kerjaan misalnya mengajar misalnya ya. Pekerjaan dosen mengajar itu bukan proyek itu. Karena apa? Kapan mulai dan berakhirnya itu enggak jelas ya, sampai kapanpun. Tapi proyek itu dimulai startnya kapan, tanggal berapa, berakhirnya kapan, jelas, temporer mahasiswanya. Ya, kalau itu sudah berakhir ya sudah, proyek tadi hilang, selesai. Nanti ada proyek baru lagi gitu. Oke. Nah, manajemen proyek adalah pendekatan yang sistematis, bertahap untuk mendefinisikan, mengorganisir, merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan proyek. Ini contoh proyek tadi sudah ya, proyek penelitian, pembangunan gedung. Penelitian itu kan kapan dimulai ya, mulai tanda tangan kontrak sampai penelitiannya selesai ya, disubmit jadi jurnal misalnya. Itu adalah proyek. Ya. Kalau sudah disubmit, kewajibannya sudah dipenuhi, ya sudah selesai. Bangun gedung sama, gedungnya sudah jadi, proyeknya selesai. Bangun gedung lagi ya proyek lain lagi berarti. Oke. Ada 3 tahapan utama manajemen proyek, yaitu planning, perencanaan, penjadwalan, scheduling, dan controlling, pengendalian ya.
apa saja masing-masing ya perencanaannya, planning ya. Planning itu ada 4 ya aktivitas utama ya. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Ya, tujuan besar proyeknya itu apa? Ya, set the goal. Nah, jadi namanya perencanaan waktunya kapan, ya, kapan mulai, kapan berakhir, biayanya berapa total biaya yang diperlukan, namanya perencanaan. Dan tujuan akhirnya apa? Membangun jembatan penyeberangan orang misalnya. Nah ini bagian daripada perencanaan ya, menetapkan tujuan. Kemudian mendefinisikan adalah ruang lingkupnya. Ya. Time frame-nya itu adalah masing-masing itu tahap 1 itu apa dulu, tahap 2 apa, tahap 1 tentang apa, dari minggu ke berapa sampai minggu berapa, tahap kedua minggu ke berapa sampai minggu ke berapa, dan seterusnya. Ini time frame. Kemudian membuat work breakdown struktur. Work breakdown struktur nanti akan kita bahas WBS ini. Itu adalah project itu kan tunggal ya, kemudian dipecah-pecah. Misalnya project membuat nasi goreng gitu ya. Dipecah apa? Buat nasi, menyiapkan bumbu. Buat nasi nanti dibagi-bagi lagi ya. Beras dicuci ya. Buat bumbu juga dibagi-bagi. Nah, itu namanya memecah-mecah ini. Dibuat pecahan yang terstruktur. Project juga sama. Apa di sini? Bangun gedung apa? Penyiapan lahan, kemudian apa? Konstruksi, kemudian apa? Dan seterusnya ya sampai final. Dan menyiapkan lahan itu subaktivitasnya apa? Dibagi lagi. Namanya work breakdown struktur atau WBS. Dan yang terakhir adalah membentuk organisasi. Ya, sumber daya yang dibutuhkan apa, orangnya berapa, untuk bulan pertama butuh orang berapa, kemudian bulan kedua orangnya berapa, dan seterusnya. Ini planning ya, planning. Nanti kan ada 3 planning ya, scheduling, controlling. Planning ini. Berikutnya planning ya, sekarang schedule, menjadwalkan proyek. Menjadwalkan proyek isinya adalah membuat urutan-urutan aktivitas. Ya, aktivitas nomor 1 apa, kemudian setelah mengerjakan nomor 1, nomor 2-nya apa, nomor 3, 4-nya apa. Nomor 3 sama 4 kapan bisa dimulai? Oh, kalau nomor 2-nya sudah selesai misalnya. Kapan nomor 5 bisa dimulai dan seterusnya. Ya, proyek aktivitas ini tergantung aktivitas yang mana gitu ya. Kemudian menugaskan orang-orang. Ya. Siapa mengerjakan apa? Ya. Berapa orang masing-masing mengerjakan apa, si A tanggung jawabnya apa, si B tanggung jawabnya, dan seterusnya. Kemudian menetapkan jadwal ya, men-share jadwal. Jadwalnya sudah lebih rinci, sudah lebih jelas. Pekerjaan nomor 1 itu dimulai kapan, selesainya kapan. Pekerjaan nomor 2 dimulai kapan, selesainya kapan. Kemudian menjadwalkan sumber daya. Jadi pengadaan materialnya datangnya kapan. Kemudian pengadaan misalnya listrik ya, instalasi listrik dimulainya kapan. Nah, kemudian butuh energi, nah dimulai kapan, misalnya untuk tahap awal itu perlu genset, itu kapan. Itu semua sumber daya itu termasuk uangnya ya, sumber daya uang. Kapan modal pertama harus cair ya, harus tersedia. Untuk tahap 1 kapan harus tersedia, tahap keduanya kapan. Ini semuanya ya, sumber daya dijadwalkan semua. Itu penjadwalan. Kemudian yang ketiga adalah mengendalikan. Ya, mengendalikan itu ya memonitor sumber daya, biaya, kualitas, semuanya diawasi. Kemudian kalau perlu direvisi ya direvisi. Ya, oh ini jangan dikerjakan dulu, nunggu ini dulu. Oh ini tidak usah, diganti ini saja lah. Itu misalnya itu merevisi rencana. Kemudian kalau misalnya sumber dayanya perlu ditingkatkan ya, ditambah begitu ya dilakukan di sini ya. Jadi revisi, evaluasi, umpan balik ya, yang memungkinkan revisi rencana proyek maupun pengalihan sumber daya. Oh yang ini cukup 5 ton saja, yang 2 ton dibatalkan misalnya, atau dipindah ke proyek yang lain. Dan lain-lainnya, peningkatan sumber daya tentunya. Jadi ini controlling, pengendalian proyek, yaitu pengendalian yang dilakukan selama berlangsungnya proyek. Nah, laporan pengendalian proyek ini ya, breakdown biaya, laporan tenaga kerja, distribusi biaya, kemudian biaya fungsional dan ikhtisar jamnya, ringkasan jam kerjanya, peramalan, laporan varian-varian itu adalah bervariasinya aktivitas. Misalnya biasanya variannya itu berkaitan sama waktu. Misalnya bangun pondasi, berapa dijadwalkan,
Oh 1 bulan. Nah variasinya oh lebih sehari, oh kurang 2 bulan kurang 2 hari misalnya, itu varian. Jadi bisa lebih bisa kurang ya. Analisis waktu, masalah ketepatannya, masalah molornya, masalah waktu yang bisa ditunda, dan laporan status sudah berapa persen misalnya semacam itu. Oke ya. Jadi ini perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Ya, perencanaan, estimasi waktu biaya, penganggaran, diagram teknik, bagian arus kas, detail ketersediaan material. Kemudian penjadwalan kita nanti pakainya ini CPM PAT ya, Critical Path Method sama Program Evaluation and Review Teknik itu. Ada Gantt chart itu biasanya kalau Anda buat jadwal itu, jadwal kegiatan yang pakai blok-blok hitam itu lah itu. Atau milestone chart atau cash flow schedule. Kemudian mulai berkaitan dengan penganggaran, laporan aktivitas yang tertunda maupun aktivitas-aktivitas yang masuk kategori slack. Nah, slack itu apa nanti kita bicarakan. Proyek diorganisir ya, ada organisasinya ya. Sering namanya proyek biasanya organisasinya itu temporer. Jadi kapan ini timnya terbentuk, kapan berakhir. Panitia itu contoh proyek ya. Kalau ada kegiatan mahasiswa atau kemudian panitia apa? Panitia disnatalis kampus misalnya. Nah, itu kan kapan mulai, kapan berakhirnya jelas. Namanya sifatnya temporer, panitianya pun temporer ya, menggunakan tenaga spesialis dari seluruh bagian organisasi. Jadi misalnya Anda mau ngagedakan kegiatan disnatalis, nanti yang terlibat siapa? Oh, ini departemen kemahasiswaan, departemen penalaran, nah masing-masing itu unit terlibat. Ini juga sama. Kalau di usaha atau organisasi bisnis ya masing-masing fungsional itu terlibat ya, bagian keuangan ada yang dilibatkan, bagian engineering ada yang dilibatkan, bagian produksi ada yang dilibatkan, bagian marketing dilibatkan. Ini masing-masing melibatkan spesialis masing-masing. Dipimpin manajemen proyek dan struktur organisasi yang bisa digunakan bisa fungsional, bisa project murni, bisa sifatnya struktur matrik. Kalau matrik itu strukturnya struktur permanen. Ya ini pekerjaan akan lebih baik dilakukan menggunakan bila mana pekerjaan itu mempunyai tujuan waktu dan batas waktu yang tertentu ya. Jadi kalau kita mau ada kegiatan, apakah ini diproyekkan atau tidak, diproyekkan artinya ditangani setelah proyek atau tidak, itu kita bisa lihat evaluasinya dengan cara ini ya. Apakah tujuannya khusus dan batas waktunya tertentu, apakah pekerjaan itu sifatnya unik atau dan itu agak asing bagi organisasi. Jadi misalnya Anda organisasinya apa? Organisasinya adalah perusahaan IT ya, pengembang IT. Terus kok ada pekerjaan yang namanya pasang instalasi AC, itu kan bukan pekerjaan Anda, itu kan asing ya, kasihkan orang lain untuk proyek pemasangan AC misalnya semacam itu. Pekerjaan tersebut mengandung tugas-tugas yang saling terkait dan kompleks dan memerlukan keterampilan khusus misalnya ya, satu dengan yang lain saling terkait, masing-masing kegiatan aktivitas itu perlu keterampilan khusus. Bangun gedung ada yang ahli interior, ada ahli eksterior, ada ahli struktur, ada listrik ya, tentang instalasi listrik, kemudian ada instalasi air, drainase dan lain-lain. Masing-masing punya keahlian khusus. Pekerjaannya tersebut temporer ya, tetapi kritis bagi organisasi, itu penting sekali harus dikerjakan, dan pekerjaan itu melibatkan lintas organisasi. Itu kalau kita mengevaluasi apakah mau dikerjakan secara proyek atau tidak. Ini contoh organisasi proyek ya. Jadi melibatkan banyak fungsi. Proyek 1 yang terlibat ini ya, mechanical engineer, kemudian test engineer, teknisi. Proyek 2 beda lagi yang dibutuhkan. Computer engineer, teknisi, sama electrical engineering. Electrical engineer ya orangnya. Oke, jadi ini organisasi proyek ada yang bentuknya matrik seperti ini. Proyek 1 ada marketing, ada bagian operasi, engineeringnya butuh 2, keuangannya butuh 1 misalnya. Proyek 2 yang banyak marketingnya, ya, jadi beda-beda. Orangnya mungkin beda-beda. Ya, ini kemudian sama-sama marketing. Ini Pak A, ini Pak B sama Pak C. Ini Pak A lagi misalnya. Ini organisasi matrik. Oke. Oke, organisasi proyek dipimpin manajer proyek, tugas manajer proyek bisa dibaca, tanggung jawab manajer proyek adalah memastikan bla bla bla. Oke ya, dilewat aja. Manajer proyek yang baik itu kriterianya apa? Ya dia bertipe fasilitator, punya komunikasi yang baik, dia pandai mengambil keputusan dan mampu mengorganisir aktivitas dari berbagai macam disiplin. Ini penting ya. Karena apa? Hampir selalu namanya proyek itu
multidisiplin itu ya, melibatkan banyak disiplin. Nah, kalau dia tidak bisa mengorganisir aktivitas dari banyak disiplin ya kan repot. Ada yang disiplinnya elektrik, ya. Ada yang disiplinnya apa sivil bagian air misalnya, khusus masalah air drainase misalnya. Ada yang bagian saluran air bersih, pengadaan maupun penyaluran air bersih. Ada yang keahliannya di struktur, ada yang keahliannya di desain, di arsitek, macam-macam gitu. Ada yang keuangan, tentang sumber dayanya, ada yang bagian mempromosikan misalnya, beda-beda. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan bicara tentang yang tadi saya sebutkan WBS, ya, Work Breakdown Struktur. Jadi namanya proyek biasanya levelnya begini, secara umum ya, kadang-kadang levelnya panjang sekali, tapi kadang-kadang pendek. Proyeknya apa? Kemudian proyek apa itu dibagi-bagi menjadi tugas-tugas utama dalam proyek apa? Dan masing-masing tugas dibagi sub-sub tugas. Kemudian yang terakhir aktivitas. Tadi saya contohkan misalnya gampang, proyeknya apa? Bikin nasi goreng. Tugasnya apa? Tugas utamanya. Satu, nyiapkan nasi. Yang kedua, nyiapkan bumbu. Yang ketiga, goreng nasi. Yang tiga. Kemudian siapkan nasi. Siapkan nasi itu apa? Bersihkan beras, dicuci dulu. Kemudian diberi air, dikasih takaran. Ini kan sub-sub tugasnya. Nah, aktivitas-aktivitasnya dipecah lagi itu. Bumbu juga sama. Ya, sampai kalau sudah yang paling kecil namanya aktivitas. Kalau terkecilnya di nomor 3 ya berarti itu sudah aktivitas. Proyek, tugas, aktivitas kan itu. Jadi bisa cuma tiga turunan ya, level 1, level 2, level 3, bisa sampai level 4, bisa sampai level 10 gitu, tergantung ya, seberapa besar proyeknya. Proyek bangun stadion itu pasti panjang ini ya, sub-subnya sampai detailnya panjang sekali. Oke ya. Jadi aktivitas itu unit kecil ya. Kalau sudah itu langsung dikerjakan, bentuknya kegiatan itu ciri-cirinya satu ini ya, aktivitas membutuhkan waktu dan sumber daya. Ya, misalnya apa? Nasi, nyiapkan nasi, butuh orang, butuh waktu, ya, butuh beras sama air. Jadi perlu gitu. Aktivitasnya apa? Masang keramik, butuh keramiknya, ya, maupun belanja biaya untuk membeli keramik, butuh semen, butuh tenaga kerja, butuh waktu mengerjakannya. Itu namanya aktivitas. Terus manajer proyek tugasnya membuat jadwal aktivitas mengendalikannya. Setiap aktivitas harus memiliki pemilik. Ya. Jadi setiap aktivitas pemiliknya jelas. Yang bertanggung jawab itu siapa? Masang keramik siapa yang tanggung jawab? Kemudian menghaluskan tembok siapa yang tanggung jawab? Nah, yang masang listrik, nah, instalasi listrik siapa yang tanggung jawab? Setiap aktivitas pasti ada yang tanggung jawab. Bisa jadi yang tanggung jawab itu adalah orang yang sama. Jadi masing-masing punya penanggung jawab. Meskipun bisa jadi orangnya sama. Misalnya gini, bikin nasi goreng itu adalah ada aktivitas yang namanya nyiapkan nasi sama nyiapkan bumbu. Nyiapkan nasi aja yang tanggung jawab, nyiapkan bumbu ada yang bertanggung jawab. Tidak masalah orang yang bertanggung jawab itu di dua aktivitas itu orangnya sama. Itu satu orang bertanggung jawab di dua aktivitas, nggak masalah. Tapi masih setiap masing-masing ada yang bertanggung jawab. Oke. Ini contoh ya, WBS. Tentang bagaimana mengembangkan sistem operasi Windows 10. Ya, ini adalah proyek. Ya, kapan mulainya, kapan berakhirnya jelas. Dan sumber daya yang dibutuhkan juga jelas. Apa level 2-nya? Ya. Tugas utamanya apa? Satu, membuat desain software. Yang kedua, merencanakan biaya. Yang ketiga adalah menguji sistemnya, sistem daripada Windows 10. Desain software dibagi lagi. Ya. Apa? Pengembangan graphical user interface, ya, GUIS. Kemudian kalau rencana dan kemudian menjamin kompatibilitas dengan versi Windows sebelumnya. Nah, kalau yang biaya, desain laporan pelacakan biaya dan mengembangkan interface untuk biaya atau jadwal. Jadi interface dibuatkan antar muka, ya, monitoring tentang biaya dan jadwal yang mudah dilihat oleh banyak orang, misalnya menggunakan aplikasi teknologi informasi. Pengujian sistem, pengujian modul, pengujian kecacatan, ya, defect. Kalau ada bug, kalau komputer kan biasanya bug. Nah, jadi Anda mengakses aplikasi tertentu nggak bisa, mengakses internet nggak bisa, itu berarti ada bug misalnya. Nah, itu subaktivitas level 3.
sub tugas level 3. Nah, level 4, level paket pekerjaan atau aktivitas-aktivitas ya. Bahwa Windows 10 yang dikembangkan itu harus kompatibel dengan Windows 7 dan 8. Ini ada yang tanggung jawab sendiri. Ada yang bagian desain software supaya dia kompatibel dengan Windows Vista yang sebelumnya. Ada yang bagian bertanggung jawab terhadap memastikan bahwa Windows 10 itu adalah kompatibel juga dengan Windows XP dan seterusnya. Jadi itu namanya di breakdown terus. Kalau misalnya pengujian kecacatan itu ini adalah aktivitas kecil, tidak bisa di breakdown lagi, ya sudah. Ini aktivitasnya ini gitu. Jadi nggak harus sama levelnya sama-sama 4 ya enggak. Ya ada yang sub tugas itu yang levelnya panjang ya di breakdown sampai detail, ada yang ya ini sudah termasuk detail ini ya. Jadi tidak harus kalau yang satu level 4, yang satu level yang lainnya harus 4 juga enggak. Yang lainnya level 2, level 3 enggak masalah. Tidak harus sama. Nah, teknik penjadwalan proyek mengidentifikasi relasi-relasi yang saling mendahului. Jadi aktivitas itu selalu ada aktivitas mendahului. Misalnya gini, mau goreng nasi goreng, itu aktivitas mendahulinya apa? Ya berarti nasinya harus siap. Bisa enggak goreng nasi tapi nasinya belum jadi? Kan tidak bisa. Jadi kita harus mengidentifikasi setiap aktivitas itu didahului apa gitu. Oh enggak ada yang mendahului, berarti yang mendahului adalah kegiatan start, mulai. Ya. Bendera dikibarkan, mulai kerjakan, itu yang mendahului. Kemudian membuat urutan-urutan aktivitas, ya habis ini apa, habis bikin nasi apa, habis bikin bumbu apa, habis clearance, pembersihan lahan apa, habis pasang pondasi apa, kan begitu. Ya. Kemudian menentukan waktu dan biaya aktivitas, masing-masing aktivitas, mengestimasi, ya, menaksir kebutuhan material yang dibutuhkan dan tenaga kerjanya, dan menetapkan mana aktivitas-aktivitas yang sifatnya kritis. Kritis itu artinya perlu perhatian spesifik, tidak boleh ditunda. Kalau aktivitas kritis Anda tunda, itu berarti akan menunda proyek secara keseluruhan. Nah, kita harus mengidentifikasi mana aktivitas itu yang sifatnya kritis. Bikin nasi goreng itu yang kritis apa? Bikin bumbunya atau bikin nasinya misalnya. Nah, tujuan penjadwalan proyek, oke Anda bisa baca ya. Menunjukkan relasi antara aktivitas, mengidentifikasi relasi, nanti aja lah, nanti dengan praktek nanti akan lebih mudah dipahami. Ada beberapa teknik manajemen proyek ya. Yang pertama Gantt chart. Gantt chart saya rasa Anda familiar ya. Kalau Anda mau bikin jadwal kegiatan itu, misalnya menyiapkan rapat, itu hari pertama. Kemudian menyebarkan undangan hari kedua. Itu di blok hitam hari keduanya. Kemudian pelaksanaan rapat, kemudian penyebaran kuesioner tentang jejak pendapat mahasiswa dari minggu pertama sampai minggu keempat misalnya. Ya, itu di blok-blok itu namanya Gantt chart. Nanti ada contohnya ya. Kemudian ada critical path method CPM, ada PRT, program evaluation and review teknik. CPM sama PRT itu mirip ya. Nanti kita lihat bedanya, hampir enggak ada bedanya ya. Ini Gantt chart ya. Oke, ini contohnya Gantt chart ya. Desain itu dari mulai Januari sampai Juni. Membuat prototipenya mulai Maret sampai April. Pengujian software dari April sampai Juni. Kemudian revisi, kalau memang revisi sama April sampai Juni, cuman minggunya beda ya. Ini mulai minggu ketiga sampai minggu terakhir bulan Juni. Produksi mulai Juni sampai September, semacam itu. Ini namanya Gantt chart. Ini juga contoh Gantt chart lagi, misalnya di operator penerbangan ya. Pertama menyiapkan penumpang itu menit keberapa? Ini maknanya menit. Kalau tadi kan bulan, ini menit. Ya. Bagasi, menaikkan basi, ngisi bahan bakar itu mulai menit ke 0 sampai menit keberapa. Kemudian pintu kabin utama itu dibuka mulai menit ke 0 sampai menit ke berapa dan seterusnya. Ya. Penumpangnya naik ke pesawat itu mulai dari menit ke berapa sampai menit ke berapa. Itu Gantt chart seperti ini. Oke ya. Ini PRT dan CPM ya. Merupakan teknik jaringan dikembangkan tahun 50-an. CPM itu oleh DuPont ya untuk pabrik kimia. Kemudian PRT itu untuk militer. Jadi 57, 58 masing-masing mengembangkan teknik sendiri.
tidak ada hubungannya aslinya, tapi kemudian hasilnya ternyata mirip. Ya. Mengerjakan ini, pengembangan teknik ini, masing-masing bekerja sendiri-sendiri, tidak contoh-contohan, tapi hasilnya ternyata mirip ya, antara CPM sama PRT. 6 langkah PRT dan CPM ya karena mirip ya, langkahnya juga sama. Mulai definisi proyek, menyiapkan work breakdown struktur, sampai terakhir ya, ini poin-poinnya Anda baca, nanti kita langsung praktek bagaimana membuat WBS itu ya. Nah, WBS itu intinya adalah dua cara ya untuk membuat networknya. Ada AON, ada AOA. AON itu activity on node. Node itu artinya lingkaran, titik itu ya. Kalau AOA activity on arrow, pada panahnya. Kan setiap node itu yang lingkaran, ini arrow panah. Nah, aktivitasnya yang mana gitu. Kalau AON itu aktivitasnya nih, ABC itu aktivitas. Jadi aktivitas pertama buat nasi, aktivitas kedua buat bumbu. Nah, itu. Kalau ini enggak, aktivitasnya yang ini, yang panahnya itu aktivitas. Ini start, ini waktu yang digunakan untuk buat nasi, nasinya selesai, kemudian ini aktivitas untuk buat bumbu dan seterusnya. Jadi aktivitasnya pada panah. Kemudian ini, ya, sebentar. Ini keterangannya apa nih? Ini berarti A mendahului B, ya. Jadi B belum bisa dikerjakan kalau A belum selesai. Kemudian B mendahului C. B dikerjakan dulu, sudah selesai baru C bisa dikerjakan. Ini sama cara bacanya ya. Kita nanti banyaknya pakai yang AON ya, activity-nya on node. Kemudian ini C itu baru bisa dikerjakan kalau A dan B selesai. Jadi artinya A dan B mendahului C. Ya, makanya nanti kan ada aktivitas mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang mendahului. Ini cara bacanya juga sama. Ini B dan C belum bisa dikerjakan kalau A belum selesai. Jadi A itu syaratnya B dan C. A selesai dulu baru B dan C bisa dikerjakan bareng. Ya, B dan C kerjaannya bareng, bisa mulainya bisa bareng. Pokoknya asal A selesai, B dan C bisa mulai. Kalau yang ini berarti C itu nunggu A sama B. Jadi A dan B itu mendahului C. Kemudian B itu mendahului C dan D. Ya, jadi C untuk bisa dikerjakan nunggu A dan B selesai. D untuk bisa dikerjakan nunggu A dan B selesai. Kalau ini C untuk bisa dikerjakan nunggu A sama B. A dan B selesai baru bisa ngerjakan C gitu. Contohnya tadi goreng nasi bisa dimulai kalau nasinya sudah siap, bumbunya siap itu. Baru nasinya bisa digoreng. Kalau D hanya nunggu B. Misalnya numis bumbu ya. Numis bumbu. Bumbunya ditumis itu kalau bumbunya sudah siap dulu, ya, tidak perlu nunggu nasi kan begitu. Oke, kalau ini A dulu dikerjakan, baru B dan C bisa dikerjakan. Jadi yang mendahului B adalah A, yang mendahului C adalah A, yang mendahului D adalah B dan C. Ya, jadi variasinya kurang lebih seperti ini. Membuat jadwal proyek ya. Jadwal dapat membantu manajer mencapai tujuan proyek. Ya. Manajer dapat mengestimasi waktu, kapan waktunya harus dimulai, kapan selesai, kapan di mana jalurnya sifatnya kritis. Kalau jalur kritis itu adalah jalur yang dilalui oleh aktivitas-aktivitas yang kritis. Apa aktivitas kritis? Aktivitas yang waktunya nggak boleh ditunda. Kalau Anda nunda waktu di aktivitas tadi, misalnya gini, aktivitas B itu kritis. Harus dimulai tanggal 2 Oktober misalnya. Kok Anda tunda menjadi tanggal 3 baru dimulai? Ya, berarti waktu Anda menyelesaikan proyek secara keseluruhan akan tertunda. Mengidentifikasi waktu mulai dan waktu berakhir untuk masing-masing aktivitas, menghitung jumlah waktu yang slack ya untuk setiap aktivitas. Nah, slack nanti kita bicarakan ya. Selanjutnya critical path atau jalur kritis. Path atau jalur adalah urutan-urutan aktivitas dimulai dari proyek start sampai dengan proyek finish. Jadi yang panah-panah itu namanya jalur ya, dari node 1 ke node berikutnya, tapi dari mulai start sampai terakhir namanya jalur. Nah, jalur kritis itu adalah jalur yang makan waktu terpanjang. Kan jalurnya ada banyak macam itu ya, lewat ada yang melalui A, ada yang melalui B gitu ya. Nanti ketemunya terakhirnya di finish. Nah, mana yang jalur dari beberapa macam jalur itu yang paling panjang, yang waktunya paling lama itu yang mana? Itu yang disebut sebagai jalur kritis. Oke, sekarang contoh ya, proyek pembangunan rumah sakit St. John's. Ya.
Aktivitasnya apa saja ya? Aktivitasnya dari mulai start, ya, kemudian mengorganisir dan menyiapkan lahan, ya, kemudian fasilitas fisik dan infrastruktur, kemudian finish. Itu aktivitas utamanya itu. Nah, mengorganisir dan menyiapkan lahan itu adalah pertama memilih staf administratif, ya. Kemudian survei, memilih dan mensurvei rencana lahannya itu, situsnya, tempat lahan di mana rumah sakit mau didirikan, kemudian memilih perlengkapan medis, menyiapkan rencana konstruksi akhir, kemudian membawa semua peralatan alat berat dan sebagainya ke lokasi proyek atau ke lahan di mana akan didirikan bangunan, kemudian menginterview para pelamar, ya, baik untuk perawat maupun staf pendukung. Itu mengorganisir dan menyiapkan mengorganisir orang-orang dan menyiapkan lahan atau lokasi proyek. Kemudian fasilitas fisiknya dan infrastruktur terdiri dari memberi dan mengirim perlengkapan, ya, perlengkapan medis, misalnya tempat tidur untuk pasien, kemudian peralatan untuk bedah dan sebagainya, ya, namanya equipment. Kemudian bangun konstruksinya, ya, bangunan fisiknya, konstruksi, kemudian mengembangkan sistem informasi, kemudian menginstalasi perlengkapan medis, ya, yang tadi setelah dibeli, tadi kan baru beli dan kirim, nah sekarang diinstalasi, kemudian di masing-masing ruang perawatan, kasurnya sebelah mana, kemudian di ruang bedah itu seperti apa, laboratorium itu desain ruang dan perlengkapan peralatannya ditaruh sebelah mana, itu diinstalasi, kemudian memberikan pelatihan kepada perawat dan staf pendukung berakhir. Nah, ini kemudian yang panjang ini kita identifikasi dengan memilih staf, ya, itu dikasih simbol A, memilih lokasi proyek, ya, lahan untuk rumah sakit dan melakukan survei itu aktivitas B, C, D, E sampai K, ya, A sampai K. Aktivitas A itu apa yang mulai? Enggak ada. Yang mulai adalah dikibarkan bendera staf. Mulai proyek. Mensurvei lahan juga sama. Yang mengawali adalah aktivitas staf. Kemudian aktivitas A itu perlu waktu 12 minggu. Kalau B waktunya 9 minggu. Yang C waktunya 10 minggu, itu yang mendahului A. Jadi A selesai baru bisa C dikerjakan. D yang mendahului B. E juga yang mendahului B. Jadi B selesai baru D dan E bisa dikerjakan. Yang C waktunya 10 minggu dan seterusnya. Ini adalah masing-masing adalah penanggung jawab. Ya, misalnya Johnson itu bertanggung jawab terhadap aktivitas A sama aktivitas F, misalnya begitu. Taylor bertanggung jawab aktivitas B dan aktivitas D dan seterusnya. Ini kemarin tadi sudah disampaikan bahwa setiap aktivitas harus ada yang bertanggung jawab. Oke. Nah, ini kalau diringkas menjadi ini. Ini adalah waktu yang mendahului, ya. Ini aktivitas yang mendahului, ini A. Jadi cara ngerjakan itu, yang simpel itu kalau mau buat diagram jalurnya itu, diagram networknya itu adalah lihatnya dari sini dulu, yang mendahului apa nih, start. Habis start apa? Habis start A sama B. Jadi ini habis start, ya, start tulis dulu, start mulai. Kemudian ini A sama B, berarti ini ke A sama ke B ini, ya, ke A sama ke B ini. Nah, nanti habis A apa? Habis A C, berarti habis ini ke sana C. Habis B apa? Habis B D sama E, ya. Habis B, B-nya ada 2, ke D sama E. Jadi ini C, sini D sama E, gitu. C, yang sini adalah D sama E, kan gitu. Kemudian habis A itu F, habis A F. Jadi A habis A ada 2, aja C ke F. Kemudian habis C itu G. Kemudian habis D itu H. Habis A I. Jadi A ada berapa nih? 1, 2, 3. Jadi A kemana aja? A ke C, ke F, sama ke I. C, F, sama I. Jadi nggak mesti C yang di atas, I-nya di bawah. Urut gitu ya boleh. Tapi kalau misalnya urut kemudian akibatnya adalah gambarnya jadi ruwet, ya Anda boleh bolak-balik. Ya boleh aja sini C, sini F, sini I.
Kalau C di sini habis C kan G, berarti habis C ke sini kemudian G, G-nya berarti taruh sini. Boleh. Jadi ini ada seni. Bebas Anda cara membuat desain ini ya. Desain diagram network ini bebas. Yang penting gambarnya itu jangan sampai tumpang tindih itu. Ya. Finalnya di K. Ya, jadi K itu nunggu apa? K itu nunggu I, F sama J. Ya. K itu nunggu I, F sama J. Nah, habis F, I, J berarti K. Jadi F selesai, I selesai, J ke selesai, tiga-tiganya menuju ke K. Habis K, finish. Ini namanya diagram network. Ya, ini waktunya. Ya, A 12 minggu, I 15 minggu, F 10 minggu, dan seterusnya. Ya, diagram networknya seperti ini. Oke, nah sekarang jalur yang mana? Jalur ada ini. A, I, K. Jadi dari awal sampai akhir. Dari mulai start A, I, kemudian K. Ada jalur apa lagi? A, F, K. Ya, terakhirnya di K kan. Kemudian ada lagi apa? A, C, G, J, K. Ini A, C, G, J, K. Ada lagi apa? A-nya sudah habis ya. Sekarang B. B, D, H, J, K. Ada lagi B, E, J, K. Nah, kalau AI, AIK itu kan 12 tambah 15 tambah 6. Berapa? 33. Kalau AFK 12 tambah 10 tambah 6. 28 minggu totalnya. Kalau ACGJK 12 tambah 10 tambah 35 tambah 4 tambah 6. Totalnya 67. Ini BDHJK 69 kemudian 43. Nah, terus mana yang kritis ya ini? Paling panjang adalah 69 kan? Ya berarti jalur kritisnya yang ini. Jalur yang paling panjang. Nah, BDHJK itu namanya disebut sebagai jalur kritis. Jalur kritis adalah jalur yang paling panjang. Jalur kritis adalah jalur yang masing-masing aktivitas tidak bisa ditunda. Misalnya ini, B mulainya kapan? Ya, start. Kalau ini B Anda tunda mulainya, maka keseluruhan proyek itu akan ditunda. Kalau tidak kritis, A, ini mulainya kapan? Oh, tanggal 1 Januari. Ditunda nggak apa-apa. Nah, nanti kita bicarakan lonjannya berapa lama, itu tergantung slack-nya. Gitu ya. Oke. Contoh lagi aplikasi ya. Proyek A, B, C, D, F, G ya. Masing-masing A7, B 2 minggu. Ini hari ya. 7 hari, 2 hari, 4 hari, dan seterusnya. Ini aktivitas yang mendahului. Jadi cara membuatnya ini mulai start. Ya. Start kemudian ke A. Dari A itu ke B sama C. Dari BC menuju D kan itu. Nah, ini cara buatnya gini. Nah, ini. Jadi start, kemudian A, dari A menuju B sama C, kemudian B sama C menuju D, ya. Kemudian dari D menuju E, dari E menuju F dan G, F dan G. Ya. Dari E ini menuju F sama G. Kemudian dari F G selesai finish. Kan itu. Jadwal proyek itu menentukan waktu mulai dan waktu berakhirnya untuk setiap aktivitas. Jadi setiap aktivitas ini A ya, dia 7 minggu mulainya kapan? Mulainya minggu ke-0. Kenapa? Karena start. Start itu kan mulai. Nah, berarti mulai hari ke-0 atau minggu ke-0 atau menit ke-0 dia sudah bisa dimulai. Tapi kalau B itu mulainya kapan? Ya dia nunggu A selesai, C nunggu A selesai gitu. Nah, makanya ada istilah ES, EF, LS dan LF. Nah, apa itu ES? ES itu early start. Early start. Start paling cepat. Paling cepat tuh startnya kapan? Kalau EF early finish. Selesai paling cepat kapan? Kalau LF latest finish. Selesainya tuh selambat-lambatnya kapan? Kalau LS mulainya paling lambat kapan? Harus bisa dimulai. Enggak LS sama dengan LF mente ini enggak usah lah, enggak usah diperhatikan. Ada lihat ini malah bingung. Nanti kita lihatnya ke diagram lebih gampang. Jadi gini, nah ini. Jadi note itu, note aktivitas itu, ini nama aktivitasnya. Ini adalah berapa lama. Ya, aktivitas A memakan waktu 12 minggu misalnya. Nah yang kiri, ya sebelah kiri itu namanya start time, waktu mulai. Kalau yang kanan itu namanya waktu berakhirnya kapan. Ya, aktivitas A mulainya kapan, berakhirnya kapan. Nah mulai dan berakhir itu ada dua. Yang atas itu earliest itu paling cepat kapan dimulai. Kalau L, latest itu paling lambat kapan. Jadi maksudnya gini,
paling cepat ya sekarang langsung dimulai, minggu ke-0 itu langsung dimulai. Sejak start langsung bisa dimulai. Tapi kalau latest start, itu artinya mulainya tidak harus sekarang loh, 2 minggu lagi ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi paling lambat 2 minggu sudah harus mulai. Kalau Anda lebih dari 2 minggu ya berarti telat. Jadi paling lambat 2 minggu lagi harus sudah dimulai. Sekarang bisa, besok bisa, seminggu lagi bisa, paling lambat 2 minggu lagi. Tapi kalau 2 minggu lagi kok Anda tidak mulai ya berarti terlambat gitu. Nah, unless finish itu adalah kalau sekarang mulai, maka paling cepat itu selesainya kapan? Minggu ke-12. Tapi selambat-lambatnya dia minggu ke-14 sudah selesai. Gitu. Jadi kalau mulainya molor, kan berakhirnya juga molor. Nah, itu paling lambat minggu ke-14 dia sudah selesai. Oke. Nah, ini contoh ya. Ini contoh. Pertama kita bikin forward pass. Forward pass itu dari start menuju finish. Ini kalau backward kebalikan, dari finish menuju start. A ya. A itu pertama gini, mulainya kapan? Mulai start berarti early finishnya, early startnya adalah minggu ke-0. Oke. B kapan? Sama. B bisa langsung dimulai. Ya, ini kasus Saint John ya, rumah sakit Saint John. B kapan dimulai? Ya minggu ke-0 sekarang sudah bisa dimulai gitu. A perlu waktu berapa? 12 minggu. Ya berarti early finishnya 0 tambah 12. Jadi berapa? 12. Dan 12 ini dikirim ke berikutnya. 12-nya masuk ke sini, 12 masuk ke sini, 12 masuk ke sini. Jadi yang diisi itu yang atas dulu, early start sama early finish dulu. Nah, jadi forward pass itu untuk ngisi early, ya. Early start, early finish. Start paling cepat, finish paling cepat. Kemudian sudah 12 diisikan, kemudian 12 tambah 15 berapa? 27. 12 tambah 10 berapa? 20. 12 tambah 10 berapa? 22. Yang ini juga sama, 0, B-nya 9 minggu, 0 tambah 9, 9. 9-nya kirim ke sini, 9 ke sini sama 9 ke sini. 9 tambah 10, 19. 9 tambah 24, 33. 19-nya kirim ke sini, ya. Lah terus ini misalnya, atau ini aja lah yang gampang. Kenapa kok ini kok 63? Atau ini, kenapa ini 59? Dari mana 59? Bukankah ini dari J itu adalah setelah G, setelah H sama E. G itu 57, H 59, E 33. Kenapa 59? Cari yang maksimum. Mana yang paling besar? 57, 59, 33 yang dikirim ke sini itu yang paling besar, 59. Jadi kalau kandidatnya lebih dari satu, yang dikirim paling besar. Ini misalnya kandidatnya cuma satu, ya sudah 12 semua. Kan gitu. Ini kandidatnya satu, berarti 9 semua ini. Dan ini kandidatnya berapa? Ada 3, ada 57, ada 59, ada 33, 59 berarti. Sekarang kandidatnya ada berapa? Kandidatnya ada 3. Ada I, ada F, ada J. I 27, F 22, J-nya 63, ya berarti masuk ke sini 63. 63 tambah 6, 69. Berarti proyek itu secara keseluruhan dari mulai sampai terakhir dia akan memakan waktu selama 69 minggu gitu. Sudah? Kalau sekarang backward pass. Backward pass itu adalah alur balik. Alur balik untuk ngisi yang latest ya, latest start sama latest finish. Caranya ketika sudah ketemu 69. 69-nya turunkan ke sini. Jadi waktu penyelesaiannya 69. Terus karena ini waktunya 6 minggu dikurangi kalau ke backwards balik ke kiri itu dikurangi. 69 kurangi 6 berapa? 63. Dan 63-nya kirim aja ke sini. 63 masuk sini, 63 masuk ke F, 63 masuk ke C. Ya, 63 nih, yang di sini 63. Oke ya. 63. Kemudian dari 63 sini 63 sini ya. Masing-masing dikurangi, 63 kurangi 15 berapa? 48. 63 kurangi 10 berapa? 53. 63 kurangi 4 berapa? 59. Nah, 59 masuk mana? 59 masuk sini, 59 masuk ini, masuk sini. Ya. 59 kurangi 40 berapa? 19. 19 masuk sini. 19 kurangi 10 berapa? 9. Kan gitu. Sini 63 kurangi 4 berapa? 59. 59 masuk sini 59. 59 kurangi 24 berapa? 35 tulis sini. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau kandidatnya lebih dari satu, misalnya ini B. B itu kan D sama E kandidatnya. D berapa? 9. E berapa? 35. Yang masuk ke sini kenapa kok 9? Cari yang paling kecil sekarang. Ya.
Cari yang paling minimum. 9 sama 35, kecil 9 tulisnya 9, jangan 35. A misalnya. A itu kan kandidatnya I, F sama C. C 14, F 53, I 48. Mana yang paling kecil? 14 ya, berarti yang masuk ini 14. 14 kurangi 12, 2. 9 kurangi 9, 0. Nah, dari sini kita bisa lihat misalnya A itu paling cepat dimulainya sekarang ya, sejak start, sejak bendera start dikibarkan, tapi selambat-lambatnya 2 minggu lagi dia baru bisa sudah harus dimulai. Kapan A paling cepat selesai? Minggu ke-12. Kapan paling lambat A selesai? Minggu ke-14. Ya. Early start, early finish. Latest start, latest finish. Start paling cepat, finish paling cepat. Start paling lambat, finish paling lambat. Nah, sekarang kita bicara slack. Slack itu apa? Slack itu adalah bawah kurangi atas, itu aja. Ya. Jadi latest kurangi earliest. Jadi 2 kurangi 0, berapa? 2, atau 14 kurangi 12 juga boleh. Jadi slacknya sama dengan 2. Dari mana slacknya 4153 kurangi 12 atau 63 kurangi 22. Kenapa slacknya 0 kurangi 0 atau 9 kurangi 9? 9 kurangi 9, 19 kurangi 9, ini nama slack. Nah, dari tadi kita bilang slack. Slack itu apa sih? Slack itu adalah waktu maksimum di mana proyek bisa ditunda. Ya, slack. Ada enggak slack? Nah, slack adalah aktivitas adalah panjang maksimum dari waktu aktivitas yang dapat ditunda tanpa menunda waktu proyek secara keseluruhan. Contoh sederhana, slack ya. Proyek buat nasi goreng. Nasi goreng itu aktivitas utamanya 2. 1 nasi, siapkan nasi, yang 2 siapkan bumbu. Nyiapkan nasi berapa menit? 15 menit, itu kan ya. Terus nyiapkan bumbu berapa? 5 menit misal. Jadi kalau nasi dan sudah siap, bumbu sudah siap, kemudian baru bisa digoreng nasinya. Ya kan? Nah, jadi kapan nasi itu bisa digoreng? Nunggu bumbu jadi atau nunggu nasi jadi? Ya nunggu dua-duanya, tapi paling kritis adalah nunggu nasi. Kenapa? Karena kalau nasinya belum jadi kan tidak bisa digoreng. Kapan nasi jadi? Menit ke-15. Ya. Nah, berarti mulai menggorengnya itu paling cepat ya berarti menit ke-15. Nunggu nasinya jadi. Lah bumbu bagaimana? Bumbu itu bisa aja langsung bareng. Jadi waktu nasi dibikin, bumbu dibikin bersamanya bisa. Jadi kalau nasi mulai menit ke 0 bisa dimulai, bumbu juga bisa menit ke 0 bisa dimulai. Tapi bumbu tidak harus dimulai dari menit ke 0. Kenapa? Menit ke 10 ya enggak apa-apa. Kenapa? Lah kan nunggu nasi dulu matang. Kan gitu. Jadi bikin bumbu karena waktunya cuma 5 menit, maka dia bisa ditunda. Sekarang ya boleh, menit ke-1 boleh, menit ke-2 boleh, menit ke-5 boleh, 6 boleh, 7 maksimum menit ke-10. Ya, early start-nya itu latest start paling lambat itu menit ke-10. Kalau menit ke-10 nanti selesainya bareng dengan nasinya matang kan itu. Nasi matang, bumbunya siap bisa digoreng menit ke-15. Nah, jadi slack itu apa? Slack itu adalah waktu maksimum yang bisa ditunda. Slacknya bikin bumbu berapa? 10 menit. Sekarang bisa, 10 menit lagi bisa, tidak masalah. Itu tidak akan mengganggu penyelesaian proyek bikin nasi goreng. Tapi slacknya bikin nasi, ya menanak nasi berapa? Slacknya 0. Kenapa? Dia butuh waktu 15 menit. Dia tidak bisa ditunda sama sekali. Kalau dia ditunda 1 menit berarti menyelesaikan nasi gorengnya juga terlambat 1 menit kan itu. Ditunda 5 menit ya menyelesaikan nasi gorengnya terlambat 5 menit juga kan itu. Tapi kalau bikin bumbu karena waktunya cuma 5 menit dia bisa ditunda. Nah, itu slacknya 10 menit bikin bumbu. Tapi slacknya bikin nasi itu 0. Nah, ini yang 0 slacknya mana? B, D, H, J, K. Jadi slack yang 0 ini bawah kurangi atas semuanya 0. Karena semuanya 0, ya slack yang jalur yang dilalui oleh slack yang 0 itu namanya jalur kritis. Ya, jalur kritis jalur yang paling panjang. Jalur yang waktunya tidak bisa ditunda. Jalur yang slacknya 0 semua.
Jadi A bisa dimulai kapan? Sekarang. Ditunda sampai berapa lama? 2 minggu. F, kapan bisa dimulai? Bisa dimulai minggu ke-12 ya bisa. Tapi dimulai minggu ke-53 juga nggak apa-apa. Jadi F itu bisa ditunda sampai 41 minggu. Jadi nyantai aja bikin F. Karena slack-nya panjang, 41 minggu. Tapi kalau B, D, H, J, K nggak bisa ditunda sama sekali. Itu namanya slack. Ya. Oke, jadi waktu penyelesaian proyek 69 minggu, jalur kritisnya ada B, D, H, J, K. Oke. Itu kalau Anda pakai software itu bisa dibuatkan begini ya, kapan mulai, berapa minggu, kapan selesai, kapan mulai, kapan selesai, waktunya berapa minggu, terus Gantt-nya juga bisa langsung dibuat otomatis. Ya. Minggu apa sampai minggu hari apa, bulan apa sampai bulan apa sampai bulan apa Gantt ini namanya. Ya. Anda paham lah Gantt. Nah ini slack aktivitas sudah ya, aktivitas yang berada di jalur kritis mempunyai slack sama dengan 0. Slack aktivitas dapat dihitung dari LS kurangi S atau LF dikurangi F. Artinya bawah kurangi atas itu aja. Nah, sama aja hasilnya. Nah, ini kalau pakai tabel ya, itu kita bisa ngitung juga nih. A waktunya 7 minggu. Kapan mulai 0? Karena 7 minggu 0 tambah 7, jadi yang dihitung yang ini dulu ya, early start sama early finish. Dia 7. Nah, slack-nya berapa? Ya, kalau slack adalah ini ya. Early ini kurang ini atau 7 kurangi 7 atau 0 kurangi 0. Kritis enggak? Ya, karena slack-nya 0. Yang lain sama ya cara ngisinya. Ini 7 karena A itu adalah habis, karena B itu nunggu A, C nunggu A, berarti sini sama-sama 7-nya. Kenapa kok 7? Ya karena dia nunggu A, 7. Pakai ini kalau pakai Excel gitu, bisa juga pakai Excel, bisa juga pakai software, itu lebih gampang. Nah, tapi kalau dilihat urut-urutan kata tadi lebih rumit kan itu. Jadi rumit kalau kita ngitungnya menggunakan grafik begini. Lebih gampang pakai grafik daripada lihat ini. Ini kelihatannya rumit. Tapi prinsipnya sama. Ya, misalnya ini. F sama G nunggu E. Ya, F sama G nunggu E. Lah E-nya kapan? 19. Ya berarti 19-nya taruh sini. Listatnya 19 ya. Sininya 19, taruh sini 19 kan itu. 19 waktunya berapa lama? 3. 19 tambah 3 berapa? 22. 19 tambah 5 berapa? 24. Sama aja sih prinsipnya. Oke ya. Jalur kritis A, C, D, E, G kemarin tadi sudah dibahas. Ini jalur kritisnya A, C, D, E, G, finish. Yang slack-nya 0. Oke. Cost time trade off. Trade off itu ada harga ada rupa lah ya. Ya kalau mau cepat ya biayanya nambah kan itu. Pertukaran antara harga dan biaya. Nah. Jadi gini, biaya proyek total adalah jumlah dari biaya langsung dan biaya tak langsung. Proyek itu bisa di crash itu dikebut atau dipercepat. Biasanya kalau nyepat mau ngebut proyeknya gimana? Nambah orang, ya, nambah biaya, nambah sumber daya, nambah semen, nambah material gitu kan. Sehingga waktunya bisa diperpendek, dilembur misalnya ya, semacam itu. Jadi kalau kita bicara tentang waktu yang di crash ya, dikebut itu, kita bicara tentang normal time sama normal cost. Ya. Jadi biaya normal sama waktu normal ini adalah tidak dilembur, tidak di crash, tidak dikebut. Kalau dikebut, waktunya namanya crash time. Biayanya namanya crash cost. Nah, untuk ngitung biaya crash, biaya ngebut setiap periode, setiap hari atau setiap minggu, itu adalah biaya per waktu. Ya. Biaya crash dikurangi normal crash. Karena biaya crash kan lebih besar. Yang besar dikurangi yang kecil. Kalau Anda ngebut kan biayanya lebih mahal. Terus kalau waktunya adalah normal time kan lebih lama, sama crash time lebih sedikit. Biaya kurangi biaya, waktu kurangi waktu. Yang banyak dikurangi yang sedikit. Ini ya biaya per waktu. Oke. Jadi ini misalnya di sini ya, proyek normal di sini selesainya. Selesai di waktu 10 minggu dengan biaya 4.000, ya direct cost-nya 4.000. Kalau dikebut gimana? Nah, kalau dikebut misalnya di sini. Maka yang 10 minggu itu bisa diperpendek jadi 5.000, tapi biayanya naik jadi 7.000 kan gitu. Ini dengan asumsi bahwa crash cost ini ya,
biaya untuk ngebut ini mengikuti garis normal, fungsi normal ya. Biaya dengan fungsi linier. Nah, ini namanya mengestimasi biaya dan waktu ketika dilebur, ketika dikebut. Oke, contohnya seperti ini. Ini yang rumah sakit tadi ya, ABCDFG. Normalnya 12 minggu, biaya normalnya $12.000. Nah, kalau dikebut itu cukup 11 minggu, ngirit seminggu. Tapi biayanya naik $13. Jadi 12 jadi 13. Jadi waktunya berapa nih? Waktu ngebutnya 1 minggu aja. Nah, biaya ngebut per minggu berapa? 1.000. Dari mana 1.000? 13.000 dikurangi 12.000 berapa? 1.000 dibagi 1. 1.000. Kalau yang ini dari 9 minggu diubah jadi 7 minggu aja. Ngebutnya 2 minggu. 9 jadi 7. Tapi biayanya naik dari 50.000 menjadi 64.000. Nah, biaya per minggunya tambahannya berapa? Nambahnya adalah kenaikannya 64 kurangi 50.000 berarti naiknya $14.000 selama 2 minggu. Berarti per minggunya naiknya 7.000 dan seterusnya. Biaya total dari $1.992 menjadi $2.209. Itu kalau mau ngebut. Oke. Kasus 2 ya. Bangun pabrik kertas. Ya, pabrik kertas. Kasusnya A, B, C, D, F, G, H. A itu bangun komponen internal, B modifikasi atap lantai, bangun cerobong asap, beton misalnya asap, dan seterusnya sampai pemeriksaan dan uji. Ini aktivitas mendahului, ini waktu yang diperlukan untuk masing-masing aktivitas. Ya, bangun komponen itu dan modifikasi atap dan lantai itu adalah tidak perlu aktivitas mendahului, start langsung bisa dimulai. A dan B masing-masing waktunya 2 minggu dan 3 minggu dan seterusnya. Nah, oke, nah ini jalur kritisnya ini. Ya, mulai start sampai H. Kenapa kok nggak finish? Ya kasih finish ya bisa. Jadi kalau terakhirnya kok 1 note, Anda kasih finish bisa, tidak kasih finish bisa. Tapi kalau terakhirnya 2 note kayak kasusnya ini kan terakhirnya F sama G, ya harus kasih finish. Ada penghubungnya. Ini misalnya kasus ini mulainya cuma 1 aktivitas, nggak usah pakai start ya bisa. Nggak apa A itu boleh. Tapi kalau mulainya 2 aktivitas, ya sebaiknya kasih start. Ya, kayak ini tadi yang barusan, mulainya A sama B, ya kasih start untuk menghubungkan. Oke, ini jalur kritisnya yang ini ya. Ini tadi mulai 0, 0, 0, start. Kalau start itu semuanya 0 ya. Oke, A sama B. A berapa? 2. Jadi 0, 0-nya kirim ke sini, 0 kirim ke sini, 0 tambah 2. 0 ya ini ya. 0-nya kirim ke sini ya, sama ke sini. 0 tambah 2, 2. 2-nya kirim ke sini. Kemudian sini kenapa 3? Karena ini ada 2 kandidat. Ada 2, ada 3, cari yang besar. Ini 3, kan itu. 3 tambah 4, 7. 2 tambah 2, 4. Kan itu. 4-nya kirim ke sini sama kirim ke sini. Ya, 4 tambah 4, 8. 4 tambah 3, 7. Sininya 13. Kenapa kok 13? Ya karena ada 3 kandidat. Ada 7, ada 2 kandidat. Ada 7, ada 13. Cari yang besar, 13. 13 tambah 2, 15. 15 turun sini 15. 15 kurangi 2, 13. 13-nya kirim ke sini 13 sama 13. 13 kurangi 5, 8. Ya, 8-nya kirim ke sini sama kirim ke sini. 8 kurangi 4, 4. 4-nya kirim ke sini. Kemudian sininya kok enggak 4? Karena ini ada 2 di sini ya. Sini kandidatnya ada 2, ada C sama D. C 2, D-nya 4. Cari yang minim 2. 2 kurangi 2, 0. Nah, dari sini kelihatan ini slack-nya 1 ya. Ini 1, ini slack-nya 1 juga, ini slack-nya 0. Ini slack-nya 0, slack-nya 0 ya. Jadi yang jalurnya kasih biru-biru ini slack-nya 0 semua. Ini berarti jalur kritisnya ini. Itu. Oke, ini kalau mau bikin gancatnya tadi. Bangunan A ya dari minggu pertama sampai minggu sekian, bangun B sekian sampai sekian. Ini kalau pakai list ya, list start, list finish ya. Kapan dimulai, kapan berakhir, pakai list. Tapi kalau latest ya ini sedikit berbeda. Pakai list sama pakai latest itu untuk jalur kritis sama. Ya misalnya A kan kritis. Kritis berarti dia di sini sampai sini sama nih. Ini. B karena tidak kritis beda ya, mulainya 1 sampai 3
3 terakhir, ini bisa dimulainya dari sini sampai 4 kan itu. Beda. Yang tidak kritis beda, tapi kalau yang kritis sama. Terus variabilitas dalam aktivitas. Variabilitas itu bervariasi. Bervariasi itu ya biasa kan namanya aktivitas Anda goreng masak nasi itu ya. Masak nasi berapa menit? Ya normalnya sih 15 menit. Tapi kadang-kadang bisa sampai 16 menit, kadang sampai 20 menit. Kadang 12 menit ya sudah matang. Itu namanya variasi, ya variabilitas. CPM, Critical Method, mengasumsikan bahwa untuk setiap aktivitas kita mengestimasi waktu secara tetap. Jadi tidak ada variabilitas. Tapi kalau PRT ada. Nah, menggunakan distribusi probabilitas, ini berarti kita bicara tentang statistik gitu ya, statistika. Untuk waktu aktivitas sehingga mungkin adanya variabilitas. Jadi nanti ada O, ada P, ada M itu. Ya, O itu optimis. P pesimis, M moderat. Nah, moderat itu misalnya tadi. Jadi moderat itu waktu realistik. Bikin nasi berapa menit? 15 menit. Optimis berapa? Optimis 12 menit matang. Pesimis berapa? Ya paling lambat 20 menit. Jadi O-nya 12, P-nya 20, M-nya 15. Umumnya 15. Tapi paling lambat saat jelek-jeleknya 20 menit sudah matang. Paling cepat tapi 12 menit. Optimis 12 menit. O, P sama M. Optimis, pesimis, moderat yang di tengah. Nah, ada namanya expected time, waktu yang diharapkan sama varian. Nah, expected time itu ngitungnya O tambah 4M tambah P bagi 6. Jadi, nanti kalau ada contohnya lebih gampang ya. O itu optimis, moderatnya kali 4 ditambah pesimis bagi 6. Itu waktu yang diharapkan, expected time. Kalau variannya ngitungnya P dikurangi O, ya pesimis dikurangi optimis bagi 6 dikuadratkan. Ini estimasi menggunakan distribusi beta. Ini moderat ya, most likely, ini optimis, ini pesimis, dan itu. Distribusinya kayak gini. Oke, nah ini contoh. Jadi contoh yang A sampai H itu ya. Moderatnya ini ya, 2, 3, 2, ini optimis. Ya. Artinya aktivitas A itu umumnya selesainya diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Tapi paling cepat seminggu jadi. Paling lambat 3 minggu jadi. Pesimisnya 3 minggu. Tidak mungkin lebih dari 3 minggu. Pesimis 3 minggu. Tapi optimis seminggu jadi. Aktivitas D umumnya 4 minggu. Paling cepat 2 minggu, paling lambat 6 minggu. Dan seterusnya kan itu. Nah, expected time itu adalah O tambah 4M ditambah P bagi 6. Jadi ini yang tengah kali 4 ditambah kiri ditambah kanan gitu. 2 kali 4 berapa? 8. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 3, 12. 12 bagi 6, 2 kan itu. Yang ini 4 kali 4 berapa? 16. 16 tambah 3, 19. 19 ditambah berapa nih? Sorry. 4 kali 4, 19 ditambah 11, 30. 30 bagi 6, 5. Namanya expected time. Nah, varian hitungnya gimana? Pesimis dikurangi optimis, ya. Pesimis kurangi optimis bagi 6 dikuadratkan. Jadi 3 bagi 1 berapa? 3 kurangi 1 berapa? 2. 2 bagi 6 berapa? Sepertiga, 0,33. 0,33 dikuadratkan 0,11. Kan itu. Ini sama. 4 kurangi 2, 2. 2 dibagi 6, 0,33 sepertiga ya, dikuadratkan 0,11 dan seterusnya. Ini 7 dikurangi 1 berapa? 6. 6 bagi 6, 1. 1 dikuadratkan 1. Ini namanya varian. Oke. Nah, yang saya kasih merah-merah itu jalur kritis. Jalur kritisnya tadi kan A, C, E, G, H. Ya, ini yang ini ya. Ini kasus pabrik kertas A, C, E, G, H. A, C, E, G, H jalur kritis. Nah, A, C, E, G, H. Nah, varian proyek itu adalah total varian, jumlahan varian dari jalur kritis. Ya. Varian aktivitas jalur kritis dijumlahkan. Itu cara ngitung varian proyek. Jadi 0,11 tambah 0,11 tambah 1 tambah 1,11 tambah 0,11 3,11. Jadi mana yang dijumlahkan? Yang dijumlahkan yang merah-merah aja, yang kritis saja. Yang kritis kan A, C, E, G, H. Ini dijumlahkan, ketemu angkanya 3,11. Nah, ngitung simpangan baku proyek gimana? Varian di akar. Anda kan tahu S kuadrat itu varian, S itu simpangan baku. Jadi nyari S gimana? Ya varian di akar.
3,11 di akar, ketemu 1,76 minggu, namanya simpangan baku. Ya, varian di akar jadi simpangan baku. Jadi PLT itu membuat dua asumsi, total waktu penyelesaian proyek mengikuti distribusi probabilitas normal, statistika, kemudian waktu durasi masing-masing aktivitas itu saling independen, ya, secara statistik saling independen. Ini tadi, ya, waktu penyelesaian proyek 15 minggu, ya, 15 minggu, lihat ini. Nah, ini 15 minggu, waktu untuk menyelesaikan seluruh proyek. Jadi bukan hitungnya bukan ini ya, bukan dijumlahkan 25 minggu, bukan loh. Anda salah loh, kalau ini A perlu 2 minggu, B 3 minggu, C 2 minggu. Kan ada pekerjaan yang bisa dibarengkan. Jadi bukan 25 minggu. Penyelesaian waktu proyek yang ini 15 minggu. Terakhirnya berapa? Oke. Kembali ke sini. Nah, ini waktu proyek 15 minggu. Berarti tengah ini 15 minggu ya. Expected completion time ya, waktu penyelesaian yang diharapkan 15 minggu. Dengan simpangan baku 1,76. Terus pertanyaannya gini. Itu kan tadi 15 minggu. Terus probabilitasnya berapa? Ini dapat diselesaikan pada atau sebelum minggu ke-16. Ya, probabilitas berapa? Kalau 15 minggu itu kan 50%. Jadi probabilitas ini namanya probabilitas normal ya. Itu kan 100%. 100%. Nah, tengah separuh itu 50%. 50%. 50% itu berarti tengah ini berarti di sini 50%, 50%. Jadi kalau ditanya kapan berapa probabilitas bahwa proyek itu bisa diselesaikan sama 15 minggu, jawabnya 50%, aslinya maybe yes, maybe no, 50-50 gitu loh. Bisa ya, bisa tidak. Jadi probabilitas selesai 15 minggu itu 50%. Nah sekarang kalau waktunya dikasih waktu lebih panjang daripada 15 minggu, itu bersih probabilitasnya akan naik. Misalnya ini pertanyaannya, berapa kalau waktunya dikasih 16 minggu? Ya, kita pakai rumus rumus data terstandarisir, nilai dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku, ya. Ini 16 minggu, ya. Yang mau ditanyakan nilainya dikurangi rata-ratanya di 15 minggu dibagi simpangan bakunya 1,76 gitu loh. Ketemu statistik namanya Z, ya. Data terstandarisir. Statistik simpangan baku untuk due date dihitung dari min atau expected date. Dari min itu nilai Z-nya berapa? Ya nilainya itu yang ditanyakan 16 dikurangi 15 minggu, ininya 15 minggu dibagi simpangan bakunya sudah dihitung 1,76. Ya, 1,76 ini. 1,76 simpangan bakunya. Oke, ketemu 0,57. Kalau sudah ketemu 0,57 ini tabel Z, tabel distribusi normal. Sini ada 0,57. Ya, kalau 0,52 berarti lihatnya sini. Kalau 0,51 lihatnya sini. Maaf, salah. Kalau 0,51 lihatnya ini. Ya. Kalau 0,5 persis ya berarti 50% kan itu 0,5. Ya. Kalau ini adalah 0,27. 0,27 lihatnya ini. Nah, kalau 0,17 lihatnya ini. Ini 0,18. Ini kalau 0,58 lihatnya sini. Nah, karena ketemunya 0,57, 0,57-nya di sini berarti 71,566%. Ya, jawabnya ini luasnya. Jadi ini kalau digambarkan ini minggu ke-15, ini minggu ke-16, luasnya berapa yang biru ini? Luasnya adalah 71,57%. Kalau tengah persis, itu luasnya kan 50%. Kalau ditambah sedikit, itu luasnya 71,57%. Jadi, kalau proyek itu selesaikan dalam 15 minggu, kemungkinan itu berhasil 50-50, 50%. Tapi kalau dikasih waktu 1 minggu lebih panjang, jadi 16 minggu, berapa probabilitas proyek itu selesai tepat waktu? Probabilitasnya adalah 71,57%. Ya. 0,57. Jadi ini panjangnya ini ada 0,57. Sini 0, sini 0,57. Ya. 0,57. Maka sini ada 71,57%. Ya. Oke. Ya, jadi ini distribusi normal. Itu kalau 0,57. Kalau 2,33 berapa? 2,33 0,99 atau 99% kan itu. Kalau 95% berarti agak mundur ke sini sedikit. Ya, 95%, maka sini adalah 1,96. Sini 1,96, sini 95%. Yaitu ada ininya ya. Bisa dilihat di tabel-tabel statistik.
kesimpulannya ya, waktu penyelesaian proyek 15 minggu. Aktivitas kritisnya ini, 3 aktivitasnya itu mempunyai slack bisa ditunda, berarti probabilitas menyelesaikan waktu proyek kalau 16 minggu adalah 71,57%. Ini ada beberapa software yang biasa digunakan untuk manajemen project ya. Ada Microsoft Project, punya Microsoft, ada Primavera, Mac Project, dan lain-lain ya. Oke. Sampai di sini materi manajemen proyek, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.